PJKR Friends, kembali lagi di podcast Hima PJKR dengan tema tutorial lulus tepat waktu dengan warna yang baru, suasana yang baru. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri, saya bersama kedua narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang beberapa waktu lalu telah menyelesaikan masa studi S1-nya dengan sangat-sangat cepat. Hal ini menjadi pembincangan yang sangat hangat. Apakah hal ini disengaja, diupayakan, atau bahkan hanya ya sudah saya kerjakan tugas akhirnya, atau bagaimana ya ini tepat waktunya bagaimana ini? Oh ya, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung menulis di kolom komentar yang insya Allah kami akan jawab di akhir sesi. Oke, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak sendirian kali ini. Saya sudah kedatangan Mas Hendrika dan Mas Adit. Ya, dua rekan yang akan menemani kita berdiskusi pada saat ini merupakan alumni dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang menjadi salah satu wisudawan tercepat, yakni kurang dari 4 tahun bahkan. Masa studi S1-nya sangat-sangat luar biasa. Ya, jangan ngomongin IPK ya, IP lah. IP pasti bagus karena di bawah 4 tahun ini. Aduh, tapi saya tidak akan ngomong IPK karena sudah tahu, kita sudah pasti paham lah. Teman-teman juga pasti sudah tahu, pasti IP-nya sempurna. Ya kan? Ya, tapi yang kita perlu tahu di sini, yang kita perlu cari tahu juga, apakah hal ini disengaja ya? Atau malah ya sudah, yang penting ngerjain skripsinya. Dan juga terkait apa yang mereka lakukan setelah lulus. Nah, pasti juga bagaimana cara tutorial mengerjakannya, tutorial bagaimana mendekati dosennya gitu. Terus ini yang perlu kita catat ya, yang perlu kita garis bawahi itu tentang ya bagaimana mendekati dosennya, bagaimana di ACC-nya secepat ini, soalnya sebelum 4 tahun, bahkan pas selesai KKN ya gitu. Nah, serta motivasi-motivasi apa saja yang didapat ketika penyusunan skripsi ini yang sangat-sangat perlu kita gali gini, supaya bisa memotivasi teman-teman yang mungkin sedang melakukan skripsi atau teman-teman yang akan melakukan skripsi dari semester 6, bahkan saya mungkin dari semester 4 sekalipun. Siapa tahu tahun depan saya bisa menyusul. Kan siapa ya? Amin. Kita aminkan terlebih dahulu. Ya, kita usahakan. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya mungkin rekan kita yang ada Mas Hendrika dan Mas Adit. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Apa kabar nih? Gimana Mas Hendrika dan Mas Adit? Siapa dulu nih? Boleh Mas Adit dulu. Oh, alhamdulillah kabar saya baik dan tidak ada kurang apapun. Sehat. Mas Hendrika? Alhamdulillah, saya juga baik saat ini, sehat juga dan semangat sih tentunya. Semangat, kita harus semangat ini menjalani hidup. Iya, menyala Bangku ya. Ya, boleh perkenalan diri terlebih dahulu mungkin. Bisa? Oke, perkenalkan, nama saya Adit Rayhan, bisa dipanggil Adit. Ya, saya wisuda di angkatan 74. Saya mahasiswa PJKR. Dulunya saya di kelas E. Pasti banyak mahasiswa yang ada di kelas E itu. Saya juga Saya. kelas E nih. Iya. Masuk salah satu. Iya. Oke, kalau saya perkenalkan, nama saya Hendrika Taufik Saputra. Saya wisudawan angkatan yang ke-77. Saya berasal dari PJKR kelas D. Ya mungkin di sini E semua ya saya. Mungkin terima kasih ya atas perkenalannya. Sama-sama. Pasti teman-teman udah sering lah Mas Adit, Mas Hendrika itu sudah sering berseliweran di organisasi-organisasi, baik Ormawa, baik Lemawa. Nah, pasti sudah
tidak asing lah, tapi kita tetap memperkenalkannya. Nah, sebelum lebih jauh, kita tanya dulu nih, apakah lulus tepat waktu ini, Mas, itu udah direncanakan dari awal perkuliahan? Apakah emang diupayakan pas ketika akhir, atau memang ya sudahlah kita kerjain terus, kita kebut terus, atau bagaimana nih? Mungkin dari Mas Hendrika dulu. Oke. Kalau dari saya ya, sebenarnya lulus tepat waktu itu bukan tujuan pertama saya dari awal masuk perkuliahan. Karena saya berkuliah itu sebenarnya fokusnya hanya mencari pengalaman, rajin, semangat belajar, semangat kuliah seperti itu. Dan lulus tepat waktu ini menurut saya bonus dari semangat saya berkuliah itu sih kalau menurut saya ya. Diiringi dengan prestasi selama perkuliahan pasti ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Mudah untuk skripsiannya gitu. Apa ada privilege gitu, Mas? Privilege apa nih? Ya. Berarti itu kan udah aktif ini. Berarti apakah dimudahkan? Oh, maksudnya hubungan dari hima ikut hima itu Iya. ya skripsi. Sebenarnya semua itu berdampak baik sih dari semua pengalaman saya dari mengikuti hima sejak awal. Lalu dari hima sendiri saya mempunyai banyak relasi terutama dengan dosen dan teman-teman semuanya yang ada di PJKR seperti itu, sehingga ya pasti ada sih yang namanya hubungan timbal balik antara dosen dan terutama untuk anggota hima yang sudah membantu kinerja dari prodi sendiri gitu. Dari Mas Adit. Apa nih? Sama pertanyaannya, apakah ini direncanakan, diupayakan dari awal atau memang ya sudah? Kalau lulus tepat waktu itu pasti impian semua orang ya. Kalau dari saya itu emang direncanakan dari semester awal tuh. Emang dari awal itu niatnya pengen lulus cepat dan mendapatkan sebuah hal yang terbaik untuk keluarga pastinya. Nah, rencana-rencana itu alhamdulillah dapat diraih dengan cara kita giat belajar. Walaupun malam hari nih ketika diajak nongkrong teman, pasti ketika kita kuliah kan pasti ada teman nih yang ngajak nongkrong. Nah itu pasti ketika kita bikin hal yang mau skripsian, nah itu kita kerjakan. Di selang-selang waktu itu kita kerjakan skripsinya seperti itu. Oh, ini kan sama nih, Mas, sama-sama mengikuti Ormawa dan Lemawa. Nah, apa selama itu tuh ada apa ya, kayak wah, saya sudah ikut selama organisasi ini, pas skripsian tuh mudah, jadi oh saya punya pengalaman nih di organisasi, jadi pas skripsian tuh saya jadi oh ya saya udah tahu nih kayak gini. Apakah ada? Saya? Iya, boleh. Oh, ya, yang pastinya ada sih kalau hal seperti itu, terutama seperti kita tahu siapa aja yang sebagai sistematis dosen di prodi ya, seperti Kaprodi, sekretaris prodi, dan mungkin lab, ketua lab, kita tahu mungkin yang terutama yang dari anggota organisasi itu mungkin lebih tahu daripada yang belum mengikuti organisasi seperti itu. Jadi menurut saya memang ada, salah satu fungsinya seperti itu. Kalau dari saya emang ada, karena hal itu kita dapat kita dapat mengenal satu sama yang lain. Kita tahu di ruang dosen itu seperti apa nantinya, terus beliau itu seperti apa, kita tahu untuk sifatnya seperti apa. Kalau di Hima kan pasti sering berkomunikasi dengan beliau pada dosen-dosen. Nah itu kita bisa mencari tahu bagaimana cara dan tipsnya. Nanti kita bagi tahu tuh. Tapi nanti. Oh iya. Tipis-tipis dulu.
pasti kan ada strategi Mas, strategi khusus. Nah, ini apa ada strategi khusus yang untuk mengerjakan tugas akhir? Kayak, wah saya dari dosen pembimbing nih, saya mau mengajukan ini, apakah ada strategi-strategi yang seperti itu Mas? Ya, dari awal ya, dari awal pemilihan dosen pembimbing, pemilihan judul, apakah ada strategi-strategi? Ya, untuk strategi sendiri itu pasti ada. Masing-masing mahasiswa itu mempunyai strategi masing-masing. Tapi kalau dari saya, ketika mau mengerjakan skripsi itu dilihat dulu kemampuan kita di mana. Ketika kita di renang, berarti nanti skripsinya di bidang renang. Atau bahkan yang lain, pasti di pendidikan jasmani pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi itu banyak sekali tema-temanya yang dapat kita jadikan tema untuk skripsi. Ya. Kalau saya sendiri, saya tahu nih kemampuan saya di mana. Mungkin kalau saya di bidang praktek mungkin bisa, tapi kalau saya tahu mending di bagian dari pengertiannya. Jadi seperti itu. Kalau tipnya, yaitu yang pertama mungkin kita siapkan judulnya dulu nih. Judulnya mau apa? Nah, nanti ketika itu kita gali dulu dalam-dalamnya seperti apa. Kalau saya itu di manajemen, pasti manajemen itu banyak sekali hal yang menarik di situ. Nah, di situ kita gali dulu manajemennya manajemen apa. Kalau saya itu di rekreasi, jadi ada wisata yang baru di sana. Akhirnya saya gali tuh permasalahannya di sana itu seperti apa. Nah, setelah itu kita bimbingkan ke dosen. Kalau di zaman saya itu dosennya itu masih dibagi. Ya, kalau sekarang nggak tahu tuh dibagi sama dosen atau bahkan memilih sendiri kan nggak tahu. Kalau di zaman saya itu tuh dibagi dosennya, jadi otomatis sudah dari kaprodi sendiri atau dari prodi sendiri. Nah, saya mendapat dosen, alhamdulillah dosennya itu baik semua. Alhamdulillah. Jadi saya bimbingan ke dosen itu, saya itu bimbingan hanya sekitar 6 bulan saja. Yang 2 bulannya atau yang 3 bulannya itu saya berhenti dulu. Saya berhenti dulu itu sekitaran segitu karena saya itu sambil bekerja atau sambil ngajar. Saya berhenti sebentar, habis itu saya kerjakan lagi. Seperti itu. Bahkan saya ketika ada revisi nih, malam-malam sekitar jam 1 atau jam 2 malam, tetap saya kerjakan, besok saya bimbingan. Seperti itu. Saya bimbingan itu seminggu 1 kali, wajib bimbingan. Seperti itu. Ya, menegangkan kan? Sangat-sangat luar biasa dan menegangkan ini ya teman-teman semuanya. 1 minggu 1 kali ngerjain jam tengah malam ya. Iya. Waduh, gimana ini besok saya? Aduh, semoga mendapatkan pembimbing yang sama seperti Mas Adit ya. Amin. Enak diajak komunikasi ya, Pak. Iya. Mungkin dari Mas Hendrika. Oke, dari saya sih seperti yang dibilang Mas Adit tadi ya. Mungkin semua dosen di UGRIS itu baik-baik Mas. Oh iya, betul. Itu pasti sih. Pasti. Terutama di PJKR Pasti. ya. PJKR dosennya baik-baik ya. Mungkin dari saya itu kapan sih mulai kepikiran buat ngerjain skripsi itu pertama ya. Jadi dari kalian juga nih, mungkin nanti dari semester 6 itu kalian udah mulai mikirin tuh yang namanya tugas akhir kayak gitu. Salah satunya skripsi ya Mas Adit. Betul sekali. Itu nanti dari semester 6. Kebetulan kalau dari angkatan saya sendiri itu dari dosen pembimbingnya itu milih Mas Adit. Oh, milih Ya, milih. Beda. Tapi Beda. ya, tapi milihnya nggak langsung nunjuk nih, nggak langsung Ya. saya dosen ini nggak gitu. Tapi milihnya itu nanti kita buat proposal dulu. Ya, jadi kita buat proposal penelitian terlebih dahulu. Setelah itu kita baru bisa milih tuh dosennya. Nah, setelah itu juga belum langsung dapat dosen yang diinginkan juga. Nanti dapat melalui tahap seleksi. Jadi nanti akan ada pengumuman diterima nggak sama dosen yang dipilih kayak gitu. Nah, terus dari saya sendiri
betul katanya Mas Adit ya tadi, untuk mengerjakan tugas akhir itu memang diperlukan apa namanya, basic. iya sih, basic, terutama yang olahraga seperti saya ya, karena saya basicnya ada di softball dan sebenarnya ada renang juga. Ya, betul. Tapi saya lebih memilih softball karena pada waktu itu saya sedang menggeluti di olahraga tersebut. Jadi memang buat adik-adik nih semuanya yang belum dapat judul, kalau kalian udah punya basic di olahraga, kalian manfaatin itu. Kayak gitu sih, kalau dari aku seperti itu. Lalu setelah itu baru kalian yang namanya mengerjakan skripsi. Kalau mengerjakan skripsi sesuai basicnya itu menurut saya akan lebih semangat daripada yang nggak sesuai basic. Ya kan Mas Adi? Iya, betul sekali. Pasti ya itu. Pasti itu. Itu pasti sih, nanti akan lebih semangat kayak gitu. Terus kalau buat saya sendiri, kalau mengingat-ingat perjuangan bimbingan malah keinget capeknya. Ya, itu keinget capeknya sih, karena sama saya juga itu saya mulai dari tahun kemarin bulan November kayaknya ya, bulan November itu udah mulai ACC proposal kayaknya. Itu ACC proposal di bulan Desember, lalu setelah itu baru penelitian, terus jatuhnya di Februari KKN. Jadi saya bener-bener ekstra itu sih. Terus habis KKN baru bisa ACC skripsi. Setelah itu puasa itu saya ngajuin revisi di bulan puasa kemarin. Ya, jadi seminggu saya 3 kali revisi. Jadi bolak-balik kampus tuh seminggu. Senin ngajuin, Selasa ngambil, Selasa malam revisi, terus Rabunya ngajuin, terus Kamisnya ngambil lagi, revisi lagi, Jumatnya ngajuin. Dan terus habis itu liburan puasa, terus alhamdulillahnya setelah itu baru bisa mengurus sidang. Seperti itu. Menahan lapar, menahan. Wah, kalau puasa harus berpikir untuk ngerjain skripsi itu yang luar biasa sih Mas. Ya, Ngerjain betul. Mas pas puasa aja sambil nangis rasanya. Apalagi ngerjain skripsi seminggu 3 kali udah kayak. Makanya kalau diinget-inget capek ya. Iya. Kalau inget-inget capek ya. Pas dijalanin. Enjoy ya. Enjoy aja, yang penting enjoy. Oh, yang penting kita. Ya sama. Semangat. Benar, semangat. Semangat seperti yang dibilang Mas Hendrika tadi, kita harus bersemangat. Untungnya mahasiswa PJKR udah punya fisik yang bagus ya Mas. Wah, betul sekali. Jadi tinggal nguatin mental aja. Ya. Ayo kuliah di PJKR. Sekalian orang masih ini. Iya. Iya, betul. Ya kita berarti selama kuliah kita fisiknya, nah pas Benar. sidang mentalnya. Tinggal ujian mental sekalian. Karena kan sudah aerobik juga, lari Iya, fisik iya. sudah kuat itu. Betul Secara sekali. fisik berarti kita kemungkinan untuk selesai tepat waktu harusnya lebih besar ini. Iya. Benar. Daripada prodi-prodi yang lain. Tetap lulus tepat waktu, masuk PJKR. Wis. Masuk PJKR. Itu betul itu. Ini harus kita garis bawahi ya teman-teman semuanya, teman-teman yang ada di Instagram juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hambatannya Mas. Tadi kan yang enak-enak lah ya, enjoy aja. Hambatan-hambatan yang muncul dan gimana caranya menanggulanginya? Mungkin nongkrong. Aduh, aku pengen nongkrong lagi. Tapi kok skripsi kurang banget. Waduh. Tapi aku pengen nongkrong. Waduh. Itu gimana dari Mas? Mungkin Mas yang juga boleh? Yang namanya anak muda pasti nongkrong sih kalau menurut saya. Gak bakal jauh-jauh dari nongkrong itu pasti. Soalnya masih muda juga kan. Betul. Kalau hambatannya sendiri dari saya, salah satunya itu juga sih, ajakan nongkrong itu pasti ada. Lalu apa lagi ya? Oh ya, kalau dari saya karena penelitian saya ada di lapangan, itu hambatan yang paling besar itu kalau cuacanya nggak bagus, lagi cuaca hujan gitu kan, kita udah siap-siap nih udah di lapangan mau penelitian, tiba-tiba hujan kan, kalau lapangannya basah kan nggak bisa dipakai ya gitu. Jadi nanti
ganti hari lagi, tambah lama lagi kayak gitu. Itu hambatan yang paling sering itu sih. Kalau pulang pergi jauh udah biasa ya Mas Adit. Iya, laju Le. 1 jam ya Mas Adit. Dari mana nih kok 1 jam ini? Kalau Mas Adit udah biasa, kalau saya cuma setengah jam. Mas Adit 1 jam ini. Ya, saya juga setengah jam Mas. Wes. Saya juga laju nih. Menurut saya itu udah nggak jadi hambatan sih. Ya, kan? Anak kampung sebelah. Oke, itu sih kalau dari saya hambatannya. Pakai itu tenda Mas. Jadi biar gak kehujanan. Lapangannya ditutup Iya. ya. Sayangnya di Semarang belum ada tuh. Ya. Jadi catatan untuk Apalagi lapangan softball tuh belum ada. Lapangan softball belum ada di Semarang. Ya, ini jadi untuk masukan untuk pemerintah juga, bukan untuk kamu saja, tapi beban banget pemerintah. nih. Berat ya. Tapi siapa tahu pemerintah menonton ini. Amin. Amin, siapa tahu. Oh ya nih ada yang penelitian nih. Tapi hujan terus, aduh. Daripada yang lain juga kena, Iya, mending saya betul. tutup ya. Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu. Iya. Ya semoga aja lah. Semoga aja kita hanya bisa berdoa. Ya. Untuk Mas Adit tuh. Oke, hambatannya sebenarnya kalau saya itu lebih ke waktu. Karena kita itu harus pintar-pintar bagi waktu. Bahkan saya ketika itu saya tuh emang benar-benar niat sambil ngajar. Jadi waktu saya emang terbagi di situ. Bagaimana cara mengolah waktu itu dari diri kita. Nah, ketika kita sudah berpengalaman di organisasi, kita tahu nih waktu yang mana yang tepat untuk mengerjakan, bagaimana waktu yang tepat untuk buat nongkrong, kan anak muda kan, bener kata Mas Hendrik Iya, anak muda. pasti. Nah, terus bagaimana cara mengatasi waktu-waktu tersebut agar bisa senggang. Nah, ketika waktu kita senggang tuh sekitar 1 jam 2 jam, bukalah laptop. Laptop itu kalau di skripsi itu adalah jantungnya kita. Ketika jantungnya kita laptop mungkin langsung kena virus, jantung kita hilang. Oh iya. Sakit sekali itu. Berkas semua hilang. Nah, seperti itu. Sebenarnya waktu itu dapat kita tangani dengan diri kita sendiri. Ya. Bagaimana cara mengelola waktu itu kita yang tahu, ya. Jadi semua segalanya itu tergantung waktu kita, cara membaginya sendiri-sendiri. Seperti itu. Manajemen waktu. Iya. Penting itu sih. Penting itu Yang paling banget. penting. Kita harus belajar nih dari Mas Hendrika dan Mas Adit nih, sangat-sangat dari manajemen waktu, dari yang hambatan yang di lapangan. Kita harus bisa manajemen ini kayak gimana, solusinya kayak gimana. Kita harus pintar-pintar lah. Ya selain itu ya mental kita terbentuk, fisik kita juga sudah terbentuk, harusnya kita lebih siap lagi. Ya, betul. Ingat skripsimu. Iya. Iya itu ya. Iya. Iya betul. Betul. Jangan sampai lupa itu. Nih, ada nggak Mas? Ini mungkin masukan untuk prodi ya. Oh iya. Ini sedikit menyenggol nih. Apakah ada nggak ketika penelitian itu ada nggak yang alat atau sebenarnya tuh harusnya disediakan oleh prodi, akan tetapi tidak ada nih, belum tersedia. Itu apakah ada di dalam penelitiannya Mas Hendrika atau di Mas Adit ada atau tidak? Kalau dari saya kan tidak menggunakan alat sama sekali. Oh ya. Jadi saya itu menganggap di prodi PJKR itu sudah komplit. Jadi semua ada. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Bahkan road fitness di atas juga ada. Oke. Lapangan badminton juga ada. Komplit Bapak Men. Just. Paket komplit di sana. Ingat sekali lagi masuk PJK. Mas dari Ya kalau saya alhamdulillah sih penelitian saya alatnya dapat tercukupi. Terutama kemarin itu kan saya memakai alat hand grip ya. Itu ada juga di lab. Saya kira juga udah komplit dari segi fasilitasnya juga mungkin udah komplit, tapi mungkin nanti lebih bagus lagi kalau mulai ada banyak tuh yang dijanjikan. Oke. Ya enggak seperti kolam renang. Oh, boleh disampaikan lagi di podcast Udah janji. sebelumnya. Enggak usah disampaikan. Nggak usah. Ya, ini basa-basi ya. Ini Mas
Mas Adit ini ketua UKM renang juga ya kebetulan. Waduh, mohon maaf ya Mas. Sebelum di podcast sebelumnya kebetulan sama saya juga itu juga sudah kami up videonya tentang kolam renang ini Mas. Aduh, kita masih mengupayakan. Oh iya. Makanya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga aja lah. Semoga saja masih dicarikan tempatnya. Alhamdulillah. Kemarin terakhir kalau nggak di kampus 4 itu di kampus 3. Iya. Jadi anak-anak PJKR mau berenang harus ke kampus 3. Nah, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Punya sendiri. Iya betul itu. Mohon didengarkan. Untuk ya semoga orang-orang yang berhubungan dengan hal ini mohon ya Bapak Ibu. Saya renangnya jauh soalnya sudah 2 semester, saya juga jauh. Iya. Mana 2 semester berangkat jam 6 aduh saya dari rumah jam 5 karena saya anak kamu sebelah jadi jauh dari jam 5 gitu. Jadi dimohon Bapak Ibu. Itu ya Mas ya. Ya. Mungkin itu yang keren ya. Ya yang terakhir. Nah ini pertanyaan terakhir. Membahas yang awal tadi. Tipsnya. Ya, tadi kan Mas Adit menjanjikan tips. Tips. Ya, yang Tips. bisa di-share ke teman-teman semuanya yang menonton di sini. Oke, untuk tipsnya itu yang pertama yaitu cari yang sudah saya sampaikan di awal, cari judul skripsi sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jangan sampai judul tersebut membuat kalian terpaksa atau kesusahan gitu. Terus yang kedua, berkomunikasilah dengan dosen dengan baik karena itu salah satu kunci dari kesuksesan kita bersama. Ya, berkomunikasi dengan orang itu hal yang terpenting, itu adalah kunci semuanya. Terus yang ketiga adalah waktu. Waktu itu harus bisa kita manajemen dengan baik. Ketika waktu itu dikelola dengan baik, hal-hal yang menuju pada skripsi itu dapat tercapai dengan baik. Terus ditarget, semisal 1 bulan ini selesai di bab 1, ya kita harus bisa menyelesaikan di bab 1. Terus bulan depan mau bab 2. Terus di zamannya Mas Hendri kan proposal harus selesai tuh. Nah, itu mau ditarget berapa bulan tuh? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu target dari kita sendiri. Kalau saya itu semua saya target dengan baik. Jadi alhamdulillah ya itu dapat tercapai hal yang menurut saya spesial, lulus tepat waktu. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti kita harus minimal punya catatan kecil untuk apa yang akan kita lakukan besok. Berarti gitu ya Mas, kurang Iya, lebih ya. betul. Nah, kita harus punya planning, kita mau ngerjain apa, mau dan punya target, bukan cuma plan. Iya, Kalau planning, Nah, nggak tercapai kalau nggak ada iya, targetnya. betul sekali. Harus ada targetnya. Kalau dari Mas Hendri Kak? Oke, kalau tips dari saya sih yang pastinya niat ya. Jadi mahasiswa harus memang dari awal berkuliah itu niatnya memang harus lulus tepat waktu, itu harus sih. Lalu yang kedua menurut saya harus pintar-pintar buat rencana jangka pendek ataupun jangka jauh. Saya kasih contoh aja, kalau dari saya sendiri itu kenapa saya pengen buat lulus cepat, karena memang saya ngejar, ada sesuatu yang saya kejar kayak gitu. Saya sebutin aja nggak apa ya? Karena memang sebagai seorang guru itu memang susah menurut saya, karena susah dalam karir, susah dalam, harus penuh perjuangan lah, jadi kayak gitu. Jadi kalau memang kalian baru kuliah aja udah males-malesan ya, itu nanti dampaknya ke kalian sendiri, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri, saya menargetkan kuliah saya harus lulus karena saya harus mengejar PPG, kuliah PPG ataupun bukan kuliah profesi Pendidikan profesi guru itu sih. Karena saya ingin mengejar hal itu, jadi saya otomatis harus mengejar skripsi saya. Jadi di jangka pendek saya harus menyelesaikan skripsi saya. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama dengan niat, lalu yang kedua dengan manajemen waktu, itu sih. Yang ketiga semangat dari apapun, dari keluarga, dari pasangan mungkin, kayak ya itu pasti sih.
dari pasangan, terus dari yang paling penting dari lingkungan sih. Tuh, kalau lingkungan kalian banyak yang suka nongkrong, suka nggak pernah mikirin tugas lah, itu berdampak banget buat kalian. Meskipun kalian punya niat, tapi kalau lingkungan kalian malah menjauhkan kalian dari niat baik tersebut, lebih baik cari lingkungan yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah saya didukung lingkungan saya. Kebetulan lingkungan saya semuanya memang fokus buat skripsi, jadi ya alhamdulillah saya dapat bonus lulus cepat dan bisa mendaftar PPG sesuai target saya yang asal awal tadi. Luar biasa ya. Berarti kita harus memilih circle nih. Lingkungan, kos bahkan ya. Teman-teman kos tuh harus dipilih juga. Teman tuh dipilih. Benar. Kalau mau dekat sama siapa ya terserah, tapi kita harus memilih teman. Sekiranya yang baik ya kita dekati. Kalau yang sekiranya merugikan diri sendiri ya dijauhkan. Seperti itu. Mungkin itu tips juga untuk teman-teman yang sedang berjuang di semester 6, bahkan dari semester saya atau bahkan yang masih semester 2, ini bisa menjadi patokan. Ya, mungkin dari semester 2 udah wah, aku harus melakukan ini di semester ini, harus melakukan itu di semester itu. Jadi kalian udah terkonsep semuanya sampai lulus. Nah, semoga teman-teman yang menonton juga bisa mengikuti jejak Mas Hendrika dan Mas Adit ya. Amin. Lulus tepat waktu nih, amin, termasuk saya. Amin. Amin. Nah, mungkin basa-basi terakhir. Ya, ini kesibukannya aja. Oh iya. Saya dulu ya. Ya boleh, Oke. kesibukan ini pasti. Kalau saya kesibukan saat ini yang pasti yang seperti target yang saya kejar tadi, karena memang PPG itu ada seleksi, jadi memang kesibukan saya saat ini yang sebagai prioritas saya yaitu fokus di pendaftaran PPG ini. Ya. Lalu yang kedua mungkin saya masih melatih renang. Ya, itu sih. Saya itu sih Mas Adit. Kalau Pak Adit nih sebagai cigu. Oke, Mas Adit, silakan. Kesibukan saya sekarang itu bekerja di instansi SD, sekolah dasar. Ya, saya menjadi guru olahraga. Itu kesibukan saya sekarang. Jadi nggak ada sampingan juga, fokusnya ke anak-anak sih. Jadi guru itu adalah impian saya dari kecil. benar. Ya. Guru itu kalau bahasanya awet nom. Awet Pasti karena ketemunya anak-anak kecil, jadi senang terus. Nah, Betul. positive vibes kalau anak-anak kecil. Jadi masuk PCK. Jarok Gris ya. Iya, PCK Ugris, jangan lupa. Ugris utamanya. Iya. Dan kalau udah masuk PCK Ugris, jangan lupa ikut organisasi. Ya, Hima. Hima PCKR. Itu ya, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Hendrika tadi, sama Mas Adi tadi kan, terkait punya ya relasi lah untuk masuk ke Hima gitu. Semboyannya apa? Sehat, kuat, bersahaja. Enggak. Nostalgia. Oh iya, nostalgia sebagai ketua dan wakil ketua ya sebelumnya ini saya sebagai junior yang sedang melaksanakan. Nggak ada junior. Ya, ada junior senior. Oh iya, kita sama rata ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sudah mau berbagi ilmu nih untuk teman-teman semuanya. Semoga ilmu dan tips, trik atau strategi-strateginya dapat berguna untuk mengimplementasikan di kehidupan perskripsian. Untuk menunjang drama-drama skripsi, semoga ini sangat membantu ya, semoga membantu lah. Nah, ada nggak Mas pesan-pesan terakhir untuk adik-adik semester 6, adik-adik semester 4, bahkan ada yang semester lama tapi belum lulus-lulus. Mohon maaf tapi ya, ada pesan-pesan nggak untuk mahasiswa-mahasiswa? Mas Adit dulu sih Boleh. yang lebih berpengalaman pesan-pesannya. Pesannya aja ya. Pesannya itu jangan lupakan skripsinya. Karena skripsi itu membuat kita
lulus dan membahagiakan orang tua dengan memakai toga kita nantinya. Itu pesannya. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, dan selalu belajar. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, menyala bangku. Oke, menyala kita semuanya. Mas Hendrika. Oke, kalau dari aku pesannya buat kalian nih yang mahasiswa yang masih mungkin semuanya lah, semua semester, yang pertama emang harus semangat. Terus yang kedua itu sekarang apalagi PJKR ya itu memudahkan kok untuk menyelesaikan tugas akhir. Apalagi sekarang tugas akhir nggak harus skripsi, tugas akhir kan bisa dalam bentuk mungkin KTI ya. Ya, sekarang bisa dalam bentuk KTI. Ya banyak lah, tinggal kalian nanti mau pilih yang mana. Yang paling penting emang semangat, terus ingat orang tua di rumah, ingat keluarga di rumah, terus ingat dengan kedepannya, dengan karir kedepannya gitu lah. Sama menyala juga. Kebakar loh ya. Intinya harus menyala sampai jika. Intinya siapkan fisik dan mental. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Mas Adit dan Mas Raihan. Adit dan Mas Hendrika. Satu nama Satu nama. yang disebut dua orang. Jadi ingat tuh. Jadi ingat Jadi ingat ketuanya dia. Oh iya. Sekarang PPG di UNS Nggak tahu. Solo ya. Mas Raihan. Ya, Mas Rehan, ini wakilnya jenengan datang di Obris lagi. Semoga Mas Rehan juga bisa datang ke sini Podcast juga. ya, nanti. Iya, selanjutnya semoga kita dapat bertemu ya. Mungkin hanya itu dari saya pemawancara dan dua narasumber hebat kita yang telah hadir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, mohon maaf jika ada yang tersinggung atau bagaimana ya, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye.